Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang sangat unik dari BMW, yaitu adalah BMW seri 1 yang pertama kali keluar di dunia pada tahun 2004. Sebenarnya mobil ini sendiri ada versi hatchback, kemudian juga hatchback 3 pintu, 5 pintu, kemudian coupe, serta cabriolet. Yang mana yang paling umum di tanah air sendiri adalah versi hatchback 5 pintunya seperti ini. Dan mobil ini sebenarnya ada dua versi yang dijual di tanah air, yaitu 116i dan juga 120i, yang mana lahir sejak tahun 2004 hingga tahun 2009. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. BMW 116i hatchback seperti ini adalah sebenarnya merupakan jelmaan dari BMW seri 3 kompak yang akhirnya dihentikan produksinya karena akhirnya BMW mengeluarkan seri tersendiri untuk tipe hatchbacknya seperti ini. Dimana 116i ini adalah versi paling rendah, paling bawah yang bisa Anda dapatkan di tanah air. Dan Anda bisa lihat secara penampilan memang mobil ini terlihat sangat simpel sekali. Memang sebenarnya mobil ini ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, namun tetap mendapatkan cita rasa khas dari BMW. Secara penampilan mobil ini memang saya bilang tadi terlihat sederhana, jadi secara fitur memang dia belum dilengkapi dengan lampu proyektor yang dilengkapi dengan xenon, masih melainkan adalah lampu multi reflektor yang menggunakan bohlam halogen biasa. Begitu juga dengan lampu dimnya masih menggunakan bohlam halogen biasa, serta lampu sennya pun juga masih menggunakan bohlam pijar. Kemudian untuk di bagian bumpernya masih terlihat sederhana sekali desainnya, namun tetap sporty ala BMW, tapi memang dia untuk tipe 116i pertama kali keluar hingga tahun 2006 ini belum dilengkapi dengan lampu fog lamp-nya. Kemudian tetap ciri khas dari BMW yaitu adalah grillnya yang modelnya sangat khas yang menjadi bahasa desain yang selalu digunakan oleh BMW dari beberapa varian seterusnya. Untuk mesinnya sendiri sebenarnya seri 1 ini banyak banget pilihan mesinnya di berbagai belahan dunia. Tapi untuk di tanah air, versi hatchbacknya ini sebenarnya ada beberapa versi, yaitu 116i pertama kalinya, kemudian juga ada 118i, dan juga 120i. Tapi untuk yang di samping kami ini adalah 116i tahun 2006, yang memiliki mesin berkode N46B16A, berkapasitas 1600 cc, 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 114 dk dengan torsi 150 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda belakang. Iya, mobil ini berkonfigurasi rear wheel drive, dengan transmisi otomatis Tiptronic 5 percepatan. Jadi memang sebenarnya BMW menciptakan hatchback yang tetap memiliki keasikan berkendara khas dari BMW. Kemudian untuk sistem keselamatannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta traction control yang aktif yang membuat mobil ini akan tetap aman untuk dikendarai. Secara penampilan mobil ini di ruang mesinnya terlihat sangat rapi, khas sekali dari BMW dengan berbagai cover plastik yang melindungi beberapa bagian. Kemudian juga Anda bisa lihat untuk kap mesinnya sendiri sudah dilengkapi dengan hidrolik. Jadi memang benar-benar mobil ini tetap terasa premium sekali walaupun dia adalah varian terendah dan paling murah dari BMW sekalipun. Penampilan di bagian sampingnya ini bisa dikatakan terbilang unik karena memang sebenarnya ini adalah versi hatchback pertama kali BMW seri 1 yang sebelumnya adalah BMW seri 3 compact. Dan Anda bisa lihat sebagai sebuah hatchback dia memiliki tampilan yang benar-benar hatchback banget. Nah, memang bisa dikatakan seperti itu karena modelnya buntung, tidak ada bagasi sama sekali seperti sebuah sedan pada umumnya di seri-seri BMW lainnya. Kemudian di bagian sampingnya ini memang ada kemiripan dengan BMW seri 3E90 untuk tarikan garisnya. Dan memang untuk yang di samping kami ini adalah tipe 116i yang merupakan varian paling standar, sehingga peleknya sendiri pun juga masih menggunakan dop seperti ini dengan ukuran 16 inci yang dibalut ban 195/55. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri sebagai standar dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakangnya. Dan Anda bisa lihat untuk di bagian sampingnya sendiri dia kaca spion sudah dilengkapi dengan sistem pengaturan secara elektrik, tapi pelipatannya sendiri masih manual dan belum dilengkapi dengan lampu sen pada bagian spion karena memang masih ada di bagian spakbornya. Dan kita berada di bagian belakang dari BMW hatchback seri 1 ini, di mana penampilannya memang terlihat sangat sederhana sekali, polos di bagian belakangnya. Tidak ada aneh-aneh di bagian belakang, ukuran lampu juga unik, bentuknya unik, tapi memang belum dilengkapi dengan lampu LED, masih bohlam pijar biasa untuk lampu rem, lampu senja, kemudian juga lampu sen, lampu mundur, dan dia dilengkapi dengan fog lights di bagian belakangnya. Kemudian desain bumpernya juga terlihat sangat simpel di sini,
Benar-benar tetap elegan khas dari BMW, tidak ada kesan sporty di bagian belakang. Dan sayangnya memang di bagian atasnya ini dia belum dilengkapi dengan spoiler, jadi terlihat sangat polos sekali di bagian belakang ini. Peletakan plat nomor di bagian bawah juga membuat bagasi di tengahnya ini terlihat sangat polos. Serta dia sudah sebagai standarnya dilengkapi dengan defogger pada kaca belakang dan juga wiper kaca belakang. Kemudian untuk pembukaan bagasinya sendiri, dia bisa melalui dalam kabin ada sebuah tombol, melalui remote juga ada tombolnya di sini. Serta hanya pembukaannya seperti ini saja, tapi untuk tariknya Anda bisa menarik logo BMW-nya seperti ini. Dan Anda bisa lihat kapasitas bagasinya sebagai sebuah hatchback, dia memiliki kapasitas bagasi yang cukup besar di sini. Serta di bagian bawahnya ini ada tempat penyimpanan lagi, tapi sayangnya di sini ada ban serep dengan ukuran space saver-nya seperti ini, jadi dia lebih pipih yang sebenarnya diletakkan di bagian bawah. Kemudian di samping sebelah kanan ini ada tempat penyimpanan untuk P3K dan juga beberapa peralatan lainnya, namun di sebelah kiri tidak ada tempat penyimpanan, jadi modelnya terbuka seperti itu saja, dan dia ada sebuah partisi seperti ini. Tapi apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, Anda dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya ini dengan cara seperti ini. Anda perlu tarik, tuasnya berada di bagian samping. Saya contohkan satu dulu terlebih dahulu, Anda bisa lihat langsung dia rata dengan lantai bagasi, jadi benar-benar kapasitas bagasinya bertambah secara signifikan. Selain itu, partisinya ini bisa Anda lepas untuk menambah kapasitas bagasinya agar bisa dimasukkan dengan barang yang ukurannya lebih tinggi lagi. Lihat, rata bagasi, dan saya akan lipat yang sebelahnya. Lihat, kapasitas bagasinya langsung bertambah secara signifikan. Dan kita berada di bagian interior dari BMW seri 1 E87 ini. Penampilannya sangat simpel sekali di bagian dalam ini. Anda bisa lihat desain dashboardnya benar-benar rata di bagian atas, dan kualitas materialnya cukup baik di sini karena dia material dashboardnya ini soft touch kecuali tudung di bagian atas dari instrumen cluster. Dan di bagian tengah ini adalah ventilasi AC dengan ukuran besar. Di sini di bagian tengahnya ada beberapa tombol, yaitu tombol untuk menonaktifkan traction control, tombol hazard, dan juga tombol untuk door lock. Kemudian di bagian bawahnya ini langsung ada head unit, di mana head unitnya sendiri modelnya terintegrasi khas dari BMW dengan pemutar CD dan juga ada aux-nya, di mana soket aux-nya berada di bagian belakang beserta dengan soket 12 volt. Kemudian di bagian bawahnya ini pengaturan untuk AC-nya sendiri full analog, jadi pengaturan untuk arah angin, kemudian juga pengaturan untuk blower, serta temperaturnya seluruhnya model putar seperti ini. Dan di sekitarnya ini ada tombol untuk sirkulasi udara di bagian kabin, kemudian juga defogger kaca belakang, serta untuk tombol mengaktifkan dan menonaktifkan dari kompresor AC-nya. Lanjut lagi ke bagian bawah, di sini ada sebuah asbak yang terdapat juga ada soket 12 volt lagi. Kemudian tuas transmisinya dilengkapi dengan sistem Tiptronic yang seperti saya bilang tadi, jadi dia ada mode manualnya, tinggal menggeser ke kiri, serta ada mode sportnya dari sistem transmisinya ini. Kemudian di bagian tengah dengan tempat penyimpanan terbuka, ukurannya seperti ini, tidak ada handrest sama sekali. Kemudian lanjut ke instrumen cluster, di sini penunjuk analognya ada untuk speedometer, kemudian juga putaran mesin, serta penunjuk untuk tangki bahan bakar. Di bagian tengahnya ada layarnya, layar ini penunjuk untuk jam, kemudian juga temperatur udara luar, dan dia dilengkapi dengan MID, di mana MID-nya ini ada informasi soal konsumsi bahan bakar rata-rata, terus juga ada kecepatan rata-rata, kemudian juga ada konsumsi bahan bakar secara real time, serta ada odometer dan trip meter, dan juga ada penunjuk untuk sisa bahan bakar yang bisa Anda gunakan dengan jaraknya itu ditunjukkan di sini. Kemudian di balik lingkar kemudi sendiri ada tuas untuk penyalakan lampu sen, kemudian juga lampu dim, di mana di sini ada tombol untuk pengaturan pada onboard komputernya. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk ceknya juga. Jadi di sini ada komputernya apabila Anda ingin melakukan pengaturan pada jam, kemudian tanggal, serta membaca tentang status pada sistem mesinnya. Kemudian di sebelah kanan sendiri ada tombol, maksud saya ada tuas untuk wiper kaca depan, wiper kaca belakang menjadi satu di sini. Dan pada lingkar kemudinya sendiri polos, tidak ada pengaturan untuk head unit. Biasanya BMW rata-rata ada, tapi untuk di seri 1 ini tidak ada. Lanjut ke bagian kanan, di sini ada switch untuk menyalakan lampu utama, lampu depan belakang, serta ada fog lights dan pengaturan ketinggian kerendahan dari lampu utamanya. Di bagian door trim sendiri, tombol power window dan keempatnya sudah all auto, dan pengaturan kaca spionnya sendiri juga ada di bagian sebelah kanan ini. Lanjut lagi, untuk posisi duduknya sendiri khas sekali seperti BMW seri 3 yang terasa sporty di sini, pengaturannya cukup banyak.
Jadi ada pengaturan untuk maju mundur, kemudian pengaturan untuk ketinggian dan kerendahannya. Ini bisa Anda atur seperti ini, dan juga pengaturan untuk sudut kemiringan sandaran serta headrestnya. Lanjut lagi di bagian seat beltnya sendiri, sayangnya tidak dapat diatur untuk menyesuaikan dengan postur tubuh Anda, jadi modelnya fix seperti ini. Kemudian untuk sistem keselamatannya, dia dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi, penumpang, serta di bagian pilar hingga ke bagian belakang. Lanjut, untuk sun visor-nya sendiri, dia dilengkapi dengan cermin keduanya, tapi tidak ada lampunya, dan di bagian depannya sendiri juga tidak ada reading light, jadi modelnya seperti ini saja. Dan untuk kacanya sendiri, kaca spionnya juga belum auto dimming. Dan sekarang saya duduk di bagian belakang dari BMW seri 1 hatchback 5 pintu ini. Dan pada saat duduk di bagian belakang ini terasa tidak terlalu lega, cukup sempit, dan ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya hanya 165 cm. Saya curiga apabila ada orang yang mengemudikan mobil ini dengan postur yang jauh lebih tinggi daripada saya, akan membuat legroom di bagian belakang ini nyaman untuk penumpang yang duduk di belakangnya. Kemudian duduk di bagian belakang ini juga terasa lebih rendah dibandingkan dengan bagian depan. Tapi walaupun begitu, pandangan ke depan sedikit terhalang oleh jok bagian depan ini, jadi Anda harus sedikit menoleh untuk mendapatkan pandangan ke depan. Tapi untuk di bagian samping, pintunya ini cukup lega kacanya, dan Anda bisa menoleh ke bagian belakang karena ada kacanya yang terus memanjang hingga ke belakang. Kemudian Anda bisa lihat, ini adalah legroom saya, dan untuk headroomnya sendiri pun juga ternyata masih cukup memadai, dan saya yakin dengan postur yang lebih tinggi daripada saya, ini masih bisa memadai. Dan di bagian belakang ini sebenarnya bisa diisi oleh 3 penumpang orang sekaligus, tapi memang sebenarnya tonjolan di bagian tengahnya ini serta konsolnya yang ukurannya terlalu ke belakang membuat penumpang di bagian duduk di bagian tengah ini tidak akan merasa nyaman apabila bepergian dengan jarak jauh. Jadi menurut saya memang lebih proporsional untuk digunakan oleh 2 orang dewasa di bagian belakangnya. Kemudian untuk tempat penyimpanannya sendiri memang cukup minim di bagian belakang. Anda mendapatkan door pocket dengan ukuran sangat kecil, tipis sekali, dan juga Anda tidak mendapatkan backseat pocket sama sekali. Tapi Anda mendapatkan partisi di bagian belakang yang ada di atas bagasinya. Kemudian seat belt 3 titik sebagai standar untuk ketiga orang penumpang di bagian belakang, lengkap dengan headrest untuk orang ketiga di bagian tengah. Dan untuk kualitas material di bagian belakang ini sama persis seperti di bagian depan. Dia materialnya ada soft touch-nya di bagian door trimnya, kemudian juga material fabric di bagian armrestnya, sama persis seperti di bagian door trim depan. Dan juga untuk joknya sendiri memang BMW seri 1 hatchback ini seluruhnya dilengkapi dengan bahan fabric seperti ini. Sangat unik dengan motif-motif kotak-kotak kecil di bagian tengahnya. Jadi itulah mengenai BMW seri 1 ini. Hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Hal yang harus Anda perhatikan pada mesin BMW 116i ini adalah yaitu pada sistem pendinginannya, di mana dia banyak sekali selang-selangnya yang mendukung sistem pendinginannya ini, dan apabila ada kebocoran, otomatis dia akan mengalami overheating dan membuat mesin menjadi jebol. Kemudian yang kedua adalah perhatikan juga pada sistem pendinginannya alias electric fan ya, karena memang sistem pendinginan mobil ini hanya didukung oleh electric fan dengan ukuran yang memang ukurannya cukup besar, hampir sebesar radiatornya, dan apabila dia tidak bekerja dengan normal, otomatis sistem pendinginannya pun juga akan tidak bekerja dengan baik untuk mendinginkan mesinnya. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan sistem mekatronik pada transmisinya, dan apabila mekatronik ini rusak, jelas harganya sangat mahal sekali, dan itu adalah hal yang paling ditakuti oleh para pemilik BMW di usianya seperti ini. Dan cara mendeteksinya sendiri adalah Anda harus melakukan test drive dan rasakan bagaimana perpindahan giginya, apakah terasa halus ataupun kasar, dan juga pada setiap perpindahannya itu terasa tidak seperti ditabrak dari belakang. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli BMW 116i seperti di samping kami ini. Dan apabila untuk bicara soal pajaknya, BMW 116i lansiran tahun 2006 seperti ini dengan wilayah Tangerang Selatan adalah 4,1 jutaan per tahunnya. Sedangkan untuk harga pasarannya sendiri, Anda bisa mendapatkan BMW 116i seperti ini dengan harga mulai dari 120 jutaan hingga ke 150 jutaan tergantung kondisi dan juga seberapa banyak odometernya. Dan apabila Anda ingin membeli mobil ini, Anda bisa langsung kunjungi ke website kami di www.olx.co.id. Serta apabila Anda harus menjual mobil Anda,
dan ingin secara instan, Anda juga bisa kunjungi ke website kami di www.belimobilgue.co.id yang kini menjadi bagian dari OLX Indonesia. Jadi begitulah hasil video review kami kali ini mengenai BMW seri 1116i. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Main juga ke website kami yang lainnya, yaitu adalah news.olx.co.id untuk update tentang berita-berita otomotif terkini. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.